dia itu baik-baik aja hubungannya. Sama seperti kayak kita misalnya nih ketemu makan siang, aku nanya-nanya soal YouTube misalnya. Sama kayak gitu, terus kita foto bareng nih, foto dong, terus di post. Terus aku bilang, aku banyak belajar juga nih dari Richard ya, dia open minded, dia banyak ide. Aku kan ngepost dengan caption seperti itu, aku banyak belajar dari dia. Langsung semua orang mikir gue naksir sama dia, berita-berita sampai bilang, ini akan mengumumkan tanggal pernikahan mereka. Buset, gue ngeliatnya, ini apa yang terjadi ya Tuhan? Ya tanya Cacanya merasa ini nggak gitu. Tanya Cacanya deh. Abang lah, bukan abang ini. Cacanya. Sama-sama ngambil, Pak. Hah? Sama-sama ngambil foto bareng. Ya, karena kita udah sama-sama, ya udah ya kita kan sama-sama nggak ada hati yang dijaga gitu. Aku dengar kabar terakhir pas ketemu, setelah lama nggak ketemu, dia ke Amerika, aku kemana gitu, terus ketemu, aku single sekarang gitu. Ya udahlah, naluri gladiator kan pasti nggak mungkin membiarkan kan begitu aja gitu. Terus ya udah, aku berusaha memberikan sesuatu deh pastinya buat Caca gitu kan. Akhirnya kita ada komunikasi tuh jauh. Aku ya sama-sama aku coba ngebuka ruang aja gitu kan, dari dulu kan ya kita cepet iniin apain gitu, ngebuka ruang aja lah. Aku tuh denger bahwa dia itu playboy dan track recordnya apalah segala macam cerita-ceritanya itu. Cuman dia itu secara kalau kita kenal personal, dia tuh sangat respectful dengan kehidupan pribadi aku. Jadi aku juga ngerasa ya udahlah, gue temenan sama dia kayak aman-aman aja kok. Dan aku juga bisa menjaga batasan kalau ada sesuatu yang nggak enak pasti aku bilang. Aku tipe orangnya tuh gitu. Aku belum siap sih jujur. Mau sama siapapun loh. Aku belum tahu ya kalau untuk hubungan, apakah relationship, apakah ada yang baru atau punya pasangan baru, karena jujur aku nggak tahu kenapa semakin kesini semakin nyantai, dalam arti kayak nggak ada target untuk nikah, nggak ada target untuk nikah lagi, walaupun pengen nikah lagi, punya anak lagi mau, tapi nggak kayak dikejar waktu gitu rasanya. Jadi kayak kalau aku menemukan orang yang tepat ya udah gitu, kita coba jalanin, dan kalau misalnya baik impactnya buat aku dan keluarga aku dan Sienna terutama, ya kita lihat deh nanti. Sekarang lagi nggak ada sih yang deket sama aku. Kriteria orang yang mau belajar terus sih ya. Aku suka orang yang suka selalu mau belajar, jangan merasa gue ini udah cukup tahu jadi gue nggak mau belajar lagi, atau enggak at least dia menerima aku yang suka belajar hal yang baru, yang kayak bisa membuat aku jadi pribadi yang berkembang terus gitu loh, grow terus gitu. Jadi kadang-kadang orang bingung ya kalau ngeliat tahun lalu lo gini, tahun sekarang kok lo jadi gini gitu kan. Nah itu perlu orang yang open minded sih, terutama kriteriaku orang yang open minded. Ya satu sisi ya aku kan dari awal juga memang mengagumi sosoknya Caca ya gitu, mengagumi sosok Caca dari semenjak dia dulu punya sinetron Bidadari ya, membintangi Lala gitu. Aku bilang sama dia, kamu tau nggak, aku dulu tuh sampai jalan kaki buat nontonin kamu karena aku nggak punya TV kan dulu gitu. Jadi aku sampai jalan kaki buat tontonin kamu gitu loh. Terus kayak ya apresiasi aja mungkin, kayak aku ngagumin sosok dia gitu-gitu. Dia sama aku kan bedanya berapa tahun, tapi aku di atas dia. Cuma saat dia main ngebintangin itu, ya aku memang udah ngidolain dia banget gitu. Kayaknya seusia aku dulu saat kecil ya, rata-rata mereka seneng deh sama sinetron Lala yang gadis baik gitu. Terus dia punya bidadari yang ngelindungin dia gitu-gitu. Dia bisa request apa aja yang dia mau gitu. Terus sekarang saat udah besar aku penasaran pengen ketemu sih mana sih sosok Lala itu, ya kan ada berarti kan sosoknya Marsanda gitu sih. Jadi dia mau objektif, dia orang yang wise gitu. Terus ya kan dia juga lagi sakit ya, maksudnya satu sisi dia memang berpikirnya itu positif ke orang, ke semua apa gitu. Makin dalam aku mengenal dia, makin banyak yang aku suka, makin banyak yang aku kagumin dari sosok dia gitu. Obrolan apa? Ya cerita aja, Caca kan seneng ya, curhat filosofi gitu. Aku parenting ke anakku itu tipe yang seperti mamahku. Jadi aku tuh mengambil, semua orang punya plus minus ya, semua orang tua, aku pun juga ada plus ada minusnya. Nah tapi yang plus dari mamahku adalah dia itu tipe orang tua yang gak banyak kayak bertutur-tutur ngomong kalau ngasih nasihat. Mama tuh tipe yang, dan ini yang aku berlakukan ke Sienna juga, dimana aku itu mencontohkan beberapa karakter atau sifat atau perilaku mamahku yang aku harapkan Sienna juga contohkan dari aku kepada dia. Tapi nggak melalui nasihat-nasihat ngomong kayak yang bener tuh gini, kalau gini tuh salah kan Sienna, nanti kamu gini ya, nggak ada kayak gitu. Jadi mencontohkan lewat
real life example. Jadi contoh yang aku lakukan kalau aku lagi mau mengambil keputusan, kalau aku menghadapi masalah, kalau aku interaksi sama orang lain dalam kehidupan sosialku, dalam pekerjaanku, dalam keluargaku, itu gimana dia kan menyaksikan kan. Dan anak seumur dia kan nyerap tuh apa-apa kayak sponge gitu kan, yang benar-benar semuanya keserap. Dan dia belajar dari situ. Jadi aku merasa bahwa nasihat yang paling besar suaranya, volumenya tuh paling gede, bukanlah nasihat yang diucapkan lewat tutur-tutur mulut, tapi lewat contoh perilaku. Dan aku pengen jadi orang tua yang seperti itu ke Siana, dan sudah aku perlakukan seperti itu ke Siana. Siana cerita sih sama aku ya, untuk apapun itu yang dia alamin di sekolah, teman-temannya, pokoknya pengalaman-pengalaman dia sehari-hari, dia banyak cerita sama aku. Dan memang aku menempatkan diriku kalau usia Siana yang mulai pra-remaja gini, aku nggak bisa menempatkan diri aku sebagai orang tua yang kayak serba ngedikte atau otoriter. Aku perlu keterbukaan antara aku dan dia, dan aku pengen dia tuh ngeliat aku kayak sahabat. Aku pengen dia ngeliat aku tuh kayak oke, kalau aku curhat, karena aku kan pengen membimbing Siana lewat mengetahui apa yang terjadi dalam hidup dia, tapi in a way yang dia tahu aku tuh pengen menjaga dia gitu loh, tapi nggak membuat dia takut sama aku. Kalau dia takut sama aku, dia nggak akan cerita sama aku gitu. Jadi kalau dia respect sama aku, pengennya karena ya memang dia menghargai dan menghormati aku dari hatinya, pure, genuine, bukan karena gue takut banget nih, ya udah deh gue iya aja padahal nggak dilakuin misalnya. Jadi membuat atmosfer persahabatan gitulah. Aku sih dari umur Siana masih bayi, aku udah banyak banget belajar parenting. Dan memang ya tiap misalnya umur 3 tahun beda sama umur 5 tahun. Beda sama waktu dia masih bayi, beda sama dia sekarang. Dan tentunya kalau sekarang itu kan usia Siana lagi mencari identitas diri, udah mulai tuh. Gue nih siapa sih di dunia ini? Tempat gue nih apa di dunia? Gue tuh siapa, identitas gue? Jadi disitulah aku membimbing dia untuk mengetahui apa sih passionnya dia, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, gimana caranya memberi batasan, nggak hanya dari aku ke dia, tapi maksudnya batasan dari dia kepada orang lain. Gimana kalau ada orang lain yang bersikap A, B, C, D, gimana cara dia menghadapinya. Nah itu aku banyak diskusi itu sama dia. Tadinya berubah, tadinya dia sempat bilang mau jadi app developer, wih canggih berat ya kan. Terus bilang mau jadi fashion designer. Tapi sekarang dia pernah bilang, ibu aku pengen jadi aktris. Dia pernah bilang gitu sama aku tuh kayak, oh really? Tapi belum mau sekarang ya ibu, soalnya aku bilang kan soalnya, tapi kalau kamu jadi aktris nanti nggak bisa tidur siang. Kalau misalnya lagi nggak mood, harus ganti baju, harus makeup, harus syuting, dan itu kamu harus kooperatif sama semuanya. Ya udah deh, aku nggak mau deh, aku maunya tidur siang, bisa tidur siang aja, dia bilangnya gitu. Jadi belum jadi sekarang. Ya kita lihat nantilah, yang penting Siananya tetap menjalani kehidupan remajanya dengan wajar gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.